Yang membuat Mbak Fitri sendiri atau Mbak Vika Fitri sendiri? Saya merasa adem ketika melihat itu. Saat bermimpi itu yang mimpiin Mbak Rika itu sosok apa, Mbak? Sosok suara cewek ya Mas ya. Oh, cewek. Iya. Jadi setiap setahun sekali dimandikan Mbak ya? Iya. Selalu berusaha seperti itu. Mana Pak terus? Itu selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Gerobokan, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Dan hari ini kita spesial ya, malam satu suro ke rumah teman kita. Nanti ada hal unik yang belum pernah terekspos ya teman-teman. Bahwasanya di malam satu suro ini beliau ini akan memandikan semua peliharaannya teman-teman. Nah, ini rumahnya teman-teman. Saat ini kita berada di gang. Jadi menjelang malam satu suro ini suasana itu sangat sepi banget. Dan kita setelah ini akan bertamu ke rumahnya Mbak Rika Fitri. Nah, ini adalah momen-momen malam satu suro. Dan ini merupakan sesuatu hal yang memang belum terekspos sama sekali ya. Bahwasanya Mbak Rika ini akan memandikan atau ritual malam satu suro dengan semua hewan peliharaannya teman-teman. Dan kita akan bertamu. Kayaknya tutupan nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita teman, beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kok ada yang aneh nih Apa? bajunya? Iya. Ini kenapa kok memakai kostum seperti ini? Ini lagi mau ritual. Ritual untuk mandikan apa? ular yang bertepatan dengan satu suro. Makanya kok aneh banget. Iya. Boleh masuk, Mbak? Monggo Pinara. Ya, Dulu. bentar kan. Jadi kenapa warnanya harus kuning nih bajunya nih? Sebenarnya nggak harus kuning Mas, cuma ini kebetulan saya suka warna kuning. Dan bertepatan dengan weton saya sendiri juga. Jadi lebih sakral gitu Ya, ya, lebih seperti kena itu. nih mistisnya nih. Nah, jadi kayak semacam buat pakem sendiri. Iya. Kalau istilahnya keris kan ada pakem-pakem tertentu tuh. Benar. Nah, nih Mbak, di ruang tamu dari rumah Mbak Fitri ini Ya. kan semacam ada lukisan-lukisan tuh. Iya. Nah, kayak gini Mbak. Kanjeng Ratu. Oh, ini ceritanya bikin kah, beli atau pesan atau gimana? Ini kebetulan pesan. Apa yang membuat Mbak Fitri sendiri atau Mbak Vika Fitri sendiri? Saya merasa adem ketika melihat itu lukisannya. Seneng. Lukisan siapa itu Mbak? Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Kidul ya? Iya. Nyi Roro Kidul, dan yang tidak hanya satu teman-teman. Nah, itu juga itu. Jadi semacam mengkoleksi lukisan ataupun gambar-gambar Kanjeng Ratu Kidul. Ini Iya. juga. Nah, itu juga teman-teman. Nah, itu. Tapi tidak ada ininya enggak Mbak ya? Enggak Apa? ada semacam keanehan-keanehan gitu. Kan Enggak. ada tuh biasanya di film-film tuh kan kayak semacam matanya tiba-tiba berkedip sendiri gitu ya. Oh enggak, insya Allah aman. Aman ya. Iya. Mbak, acara satu suro Ya. kalau menurut Mbak Vika Fitri nih, Mbak itu saya, Mbak Rika Fitri, Ya. apa makna dari satu suro sendiri menurut Mbak Rika? Kembali suci. Dan ini kan menjadi suatu yang umum begitu ya, apalagi di kalangan orang Jawa ya. Ya. Semacam ulang tahun atau tahun barunya dari kalender Jawa. Ya. Ada sesuatu yang aneh, seperti halnya yang saya opening di tadi, narasi saya itu katanya mau menjelang satu suro Ya. dengan apa ya, hobi Mbak Rika Ya, yang ular. memelihara ular yang sangat banyak ini, ada sesuatu yang aneh. Itu apa? Itu untuk mensucikan, niatnya saja sih Mas.
biar jadi satu dengan mereka, menjiwai mereka kayak gitu. Terus kejadian-kejadian anehnya itu apa? Lewat mimpi. Nah, Apa Mbak? ya seperti harus memandikan salah satu hewan rawatan di sini pakai kembang kayak gitu. Ya. Itu mimpi itu ada yang hadir kah atau suara atau gimana tuh? Itu pakai suara, hanya suara saja. Suara saja. Wah, ibarat kata nih gini, waktunya udah ndo, ayo Iya. dimandikan gitu yo. Ya, salah satu rawatan di Oke, sini. oke, oke. Nah, pastinya pemirsa ini penasaran nih. Ya. Banyak ular yang dipelihara oleh Mbak Iya, Rika. Apa saja nih Mbak? Mungkin penonton boleh dikasih tahu nih. Di sini khusus piton ya Mas. Ada piton albino. Ini Terus- ada berapa nih? 2 ya? Yang bawah itu ada 2 ekor. Itu pelati. Itu kenapa kok dua-duanya berada di dalam satu kotak gitu Mbak? Itu jantan dan betina. Karena sekarang bertepatan lagi musim kawin. Terus yang Ya, di atas ini? berkembang biak. Yang di siapa? atas ini albino. Oke. Iya, Nah. albino. Selain itu ada lagi? Ada ini di samping. Oh ini teman-teman. Duh ini yang malah lebih besar. Iya. Dan kebetulan ini ada yang 3 ekor, ada yang 2 ekor. Karena memang dijadikan satu jantan dan betina. 3 kotak ini berisi berapa ekor nih? Di sini ada 2 ekor. 2 ekor. Ini 2 ekor. Yang ini 3 ekor kayaknya. Lupa. Mas. Jantan. Hmm? Yang bawah itu jantan. Iya, yang jantan itu bawah. Ini pentok. Yang satu albino. Albino itu perempuan. Albinonya cewek, perempuan. Betina. 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 Kalau untuk hewan tuh jantan dan betina. Iya. Jangan bilang perempuan dan Perempuan. laki-laki. Nanti nggak bisa bedakan nanti. Terus ada nggak kira-kira yang bisa ditunjukkan nih ke penonton nih dengan caranya Mbak Rika ketika memelihara ular, merawatnya itu Ya. seperti apa? Mungkin Ada. dipegang atau gimana gitu? Cara pegangnya harus tetap hati-hati. Itu apa itu namanya? Tongkat? Iya, tongkat ajaib. Bu, jadi untuk waspada aja sih. Apalagi kalau tidak terbiasa, lebih baik harus menggunakan ini. Caranya Nah, gitu ini teman-teman. contoh ya. Karena biasanya kalau nggak pakai ini tuh dikiranya kita kasih makan, jadi Oh, langsung gitu. Dia Karena- langsung nyaplok ya. Harus menggunakan kantong. Iya. Gak watang aduh. Watang ya. Apa itu? Itu anu Mbak, Nah, lagi agresif atau gimana? iya. Kenapa? Biasanya lebih agresif dari biasanya karena memang musim Kawin. Kawin ya. birahi gitu. Seperti orang kawin kalau diganggu kayak gitu ya. Nah, Pak? pasti marah-marah kan, sakit hati. Wih, Nggak mau lagi keluar. nggak mau keluar. Oh nggak mau keluar ya? Iya, kepalanya malah disembunyikan. Oh, besar itu teman-teman. Iya, Oh, ih. complok. Awas, awas Mbak. Kira-kira bobot berapa itu Pak? Awas Mbak. Duh, teman-teman. Ini lagi agresif karena memang waktunya ini lagi Biasanya musim ini. jantannya lebih agresif. Yang jantan yang mana? Ini yang kecil. Oh, justru kecil ya jantan itu ya. Berarti ini ceritanya disilang Iya, antara apa dan apa? ini pentom jantannya. Jenis jantan pentom, Oh, terus dan disilang dengan betinanya albino. Albino. Nanti jadi apa Mbak? nanti hasilnya kayak gimana? Nanti ini kan bawah head, jadi kemungkinan anaknya albino ada, pentom juga ada. Dia nggak mau keluar. Oh, nggak mau. keluar, teman-teman. Ya, Nggak mau nggak apa-apa Mbak. Itu bobot 50 kilo ada ya? itu kalau ular nggak pernah ditimbang, nggak tahu. Biasanya dilihat dari panjangnya. Itu panjang. Terus makannya apa Mbak? Kasih ayam tiren. Kalau musim seperti ini biasanya terakhir tuh tak kasih kelinci. Lebih Kan mahal. biasanya kalau hamil itu dia nggak mau makan. Oh gitu. Iya. Ya lo makan enak gitu ya. Iya, terakhirnya Terus, makannya biar dikasih yang bervitaminnya dengan banyak gitu loh. Ular sebesar ini, kan ular itu apa namanya? Bertelur juga melahirkan ya? Iya, itu bertelur. Bertelur. Biasanya tuh nyampe berapa butir telur tuh? Kalau untuk lagi? segede ini biasanya 35, 37 ada. Itu nanti netes semua. Nggak mesti sih Mas. Kadang ada jazong,
3 butir, 4 butir nggak mesti, tergantung kualitas telurnya juga kualitas induknya. Awas, saut ya. Awas teman-teman. Itu ini sensitif itu. Sensitif. 37 butir. Ini lagi mengandung atau baru ini, Mbak? Ini baru kawin, baru proses, Terus dari masa hamil, ya. katakan sampai dia bertelur butuh berapa hari atau berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Lama teman-teman. Hamilnya 3 bulan, habis gitu di inkubator telurnya 3 bulan juga baru menetas. Tapi ada nggak ular itu yang katakan netasnya nih di dalam perut? Ada nggak? Ada sih, tapi bukan piton yang jenis retik ya, Ada Mas. ya? Ada. Jadi Kayak dia boa, tuh kayak gitu langsung telur keluar, habis keluar itu langsung keluar anak udah ya. Oke. 3 bulan. Terus masa anggrem. anggrem Apa bahasa Indonesia anggrem? Di kerami. dienggrami. Iya. Itu dimasukkan inkubator. Bukan induknya sendiri Bukan, yang karena kalau induknya sendiri nanti habis waktunya di situ. Nanti tahun depannya nggak bisa untuk hamil lagi, dikawinkan lagi. kayak gitu ya. Oke. Nah, kembali kepada topik awal nih yang Ya. hubungannya dengan katakan hari-hari saklar ya. Seperti contohnya Suro tadi yang disuruh mandiin tuh ular yang mana nih? Dari mimpi itu kan aku ada suara ya Mas, tapi terlihat samar-samar gitu, terlihat ularnya samar-samar kayak gitu, warna hitam. Warna Hitam. Mbaknya berarti punya? Ada di dalam. Oh, memang disuruh ya? Iya, Oke, kebetulan punya. Ini ditutup dulu Ya, ya. tutup ya. Tutup aja dulu Mbak. Kita menuju ke ruang tengah teman-teman. Iya. Menuju ke ruang tengah, melihat caranya Mbak Rika nih memandikan ular sesuai dari petunjuk mimpi ya Rio. Iya. Sesuai dari petunjuk mimpi. Satu suro. Ini banyak nih. Yang di sini juga ada ya Mbak Yo? Ada. Ini teman-teman. Ada Mas. Banyak sih. Punya berapa sih semuanya keseluruhan dari ular Mbak Rika itu? Itu sekitar 17, 8, 20. Semuanya indukan semua? Maksudnya Iya. besar-besar semua nih? Ada yang kecil sih. Oh gitu. Depan tadi. Mana Mbak yang mau dimandikan? Di bawah. Langsung di bawah. Wah, di bawah Di sih. bawah tuh. Amit nggih. Ada 17 ekor teman-teman. Jadi di semua kotak nih ada ularnya semua nih. Dan kebetulan ini memang ular kesayangan ya. Warnanya itu hitam, pekat, Ular apa itu namanya, Mbak? kece, Apa itu GC? golden chill. Golden Chill. Bukan GJ, bukan. Gak jelas. GC. Ini enggak ini. Aman nih. Kayak pelangi Insya teman-teman. Allah. Ya emang kilo yo. Ya, Apa lagi? mengkilat. Wih. Kayak gitu teman-teman. Wih. Ini rawatan dari baby. Jadi dari kecil nih. Ya, Kayak semacam udah ini ya jinak dan apa ya istilahnya udah kayak ibunya. iya. Insyaallah Nah, harus ada doa-doa tertentu ya Mbak ya. ya ada sedikit. Mbak saat bermimpi itu yang mimpiin Mbak Rika itu sosok apa, Mbak? Sosok suara cewek ya Mas ya. Oh cewek. Iya. Jadi setiap setahun sekali dimandikan Mbak ya? Iya. Selalu berusaha seperti itu. Berarti cewek tadi masuk ke dalam mimpi Mbak Rika itu tidak hanya sekali saja mungkin ya. Iya. Hampir setiap setahun sekali sih Mas. Lalu terdengar suara seperti itu, berarti waktunya aku untuk memanjakan salah satu hewan rawatan di rumah seperti ini. Boleh nggak kalau mungkin ya cewek tadi itu yang dimaksud di lukisan tadi? Hei, Sosok Nyi Blorong kah atau Nyi Roro Kidul kah? atau sosok yang lain?
bisa jadi seperti itu ya. Nyi Blorong kan suka sama ular toh. Oh iya ya. Nah, tapi saya nggak bisa memastikan itu karena kan dari suara. Gak pernah melihat sosoknya nih. Belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Berarti cuma suara saja nih. Iya, tapi saya pribadi sangat mengagumi beliau sih. Kenapa Mbak? Padahal kan itu kan sosok mistis gitu ya, sosok gaib gitu loh. Caranya mengaguminya kan pasti ada sebabnya dulu nih. Sebabnya apa gitu loh kok tiba-tiba mengagumi sosok gaib gitu Mbak? Suka dengan karismanya sih, kayaknya sangat cantik dan berwibawa kayak gitu sih. Jadi yakin gitu ya. Kalau Ya. udah yakin nggak perlu bukti. Iya, Namanya Ada juga itu. yakin. Oke. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat tapi ada. Iya sih. Kalau diceritakan satu orang mungkin masih ragu ya. Tapi Iya. itu sudah menjadi legenda dari zaman nenek moyang gitu loh. Adanya benar. sosok siapa tadi? Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorongnya? Nyi Blorong. Oh Nyi Blorongnya ya. Beda loh katanya Nyi Roro Kidul sama Nyi Blorong. Beda. Beda ya. Kalau Kalau yang di foto itu sepertinya Ratu Pantai Selatan, Pantai. bukan Blorong. Blorong itu hubungannya dengan Nyi Roro Kidul apa lho? panglimanya katanya. Anak atau apa? Bukan, itu kalau setahu saya itu cucunya Cucunya Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu gitu. Nyi Roro Kidul Nyi Roro- sama Ratu Kidul sama Nyi Blorong itu tiga sosok yang berbeda. Berbeda. Oh, berbeda. Beda. Terus Mbak, di rumah ini ya kan, Ya. itu menjelang hari-hari sakral seperti apa namanya malam Jumat Legi ya kan, terus Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, terutama satu suro ini katanya mengalami suatu kejadian-kejadian gitu di rumah ini begitu yang hubungannya dengan peliharaan Mbak Rika. Itu apa Mbak? Itu biasanya cuma terdengar sekelebatan atau sekelebatan gitu, cuma ya nggak jelas juga ya Mas. Itu ya cewek juga sih, cuma nggak terlalu jelas. Mbak, boleh nggak kamera kita nih lebih dekat lagi ke iya, ularnya? Oh monggo. boleh ya? Boleh. Gak moro-moro nyaplok ngono Mbak? Insya Allah nggak, geraknya dia pelan kok. Oh kayak gitu teman-teman. Wih. Oh, loh, matut, ayo. Dilewati. Oh, dia bisa bergerak. Ini umur berapa bulan Mbak? Ini sudah sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya, Usia ular tuh berapa sih rata-rata? itu sampai bisa 15 juga ya, 15 tahun. tergantung rawatannya sih. Dan ini jantan apa betina? Ini betina, Berapa meter Mbak panjangnya ini? ini sekitar 3 meter, 2 meter. Nah, ini panjang banget. Tuh, Panjang deh. Terus yang ini sudah pernah bertelur? belum? Oh belum. Ya, belum. Belum atau memang tidak di tidak Lebih ke dipertel tidak sih. karena Karena nanti kalau dia dijadikan satu sama jantan, kemungkinan hamil nggak bisa aku bawa jalan-jalan. Ini sayang. sayangan. Iya, sering aku Jadi, Mbak- ajak jalan. Mbak Rika kalau main nih bawa ular pasti dia nih. Iya, seringnya Yang dia dibuat- sih. Kalau nggak yang ini, yang putih. Kalau yang putih itu masih kecil. Sudah diberi nama nggak sih ini? Kan jenisnya tadi kan golden chill ya. Kecil. Namanya? Kasih nama si Black. Karena Oh, warnanya yang hitam, iya. Hitam Jadi ini perawan tuwek ya Mbak. Iya. Ini si Black. Si Black ini. Perawan tua. Preman tuh ya. Soalnya kan nggak dinikahkan. Iya. Oh gitu Iya. maksudnya. Bukan Arahnya sih, ke sana. Belum. Karena nggak dinikahkan Nggak nih. dinikahkan, jadinya kan perawan tuwek. Iya. betul. Maaf loh Mbak ya. Iya, siap. Bercanda. Terus pernah nggak tiba-tiba si Black nih tiba-tiba itu semacam kayak ngancem gitu ataupun mbaknya Nggak sih. kena lilit, kena Nggak. gigit? Kalau ini enggak. Nggak pernah ya Mbak? Nggak. ya? Memang udah dari kecil ya, kayak Iya. semacam udah ini butuh berapa lama nih dari masa kecil sampai dia benar-benar ingin dikatakan dikawinin. Ya, kalau untuk jantan biasanya 1,5 tahun, 2 tahun sudah bisa.
Tapi kalau untuk betina biasanya 3 tahun baru bisa. Mbaknya dengan 19 ular Ya. yang dipelihara begitu ya. Itu kan pastinya kan tidak sedikit Ya. untuk pemeliharaan, biaya untuk makannya dan sebagainya itu. Ini alhamdulillahnya juga dapat bantuan dari kandang teman-teman yang ada di kandang ayam. Komunitas kah atau? Enggak sih, cuma ya teman. Oh, teman untuk lokal makan aja. tirenya Iya. tadi. Heeh. Tinggal cuma-cuma gitu ya. Ya, Suruh ambil kadang gitu. juga ganti rokok kayak gitu mas. Kadang juga cuma dikasih. Mm-mm. Terus selain untuk biaya makan apa saja nih? Kalau misalnya ada penonton yang ingin melihara ular gitu. Kalau untuk biaya makan ya harus itu tadi, dana memang. Dari dana terus kandang, siapin kandangnya itu. Ada semacam obat-obat tertentu nggak untuk supaya tidak kena penyakit begitu atau apa? Sebenarnya ada. Untuk supaya dia nggak gampang flu, itu ada vitaminnya. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau dari saya pribadi nggak saya kasih obat-obat seperti itu sih mas. Lebih ke itu apa dari tumbuh-tumbuhan itu, dari apa namanya daun sirih itu loh mas. Oh, herbal. Itu bisa untuk antiseptiknya, untuk supaya tidak ada kutunya, supaya dia nggak gampang pilek, terus sariawan itu bisa. Ular yang rawan sampai Iya. kena penyakit begitu. Itu biasanya sebabnya dari apa nih? Biasanya dari kebersihan kandang. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Nah, sudah berapa lama begitu ya Mbak Rika memelihara ular sampai sudah 19 ekor ular? Ini sekitar sudah 4 tahun lebih, ya hampir 5 tahun lah mas. Dampaknya secara keuntungannya lah, secara finansial ada nggak? Ya, ada. Dijual belikan saat mereka menetas. Oh, boleh. Boleh. Oh, boleh. Ini kan tidak dilindungi, jadi aman. Aman. Nah, kemarin-kemarin nih dapat berita nih. Ya, Mbak Rika Fitri ya. Mbak Rika Fitri sudah diliput dari berbagai macam media cetak, media elektronik, media TV, ya, sampai ke Trans 7 atau apa ya. gitu. Gimana perasaannya tuh? Ya, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk ke TV-TV yang lebih. Iya, paling tidak Iya. mungkin bisa diundang pagi-pagi ambiar ya kan? Podcast Deddy Kolbuser, Brownies, namanya ya. juga Iya, Brownies. namanya juga. Nam- Berharap Iya. kan boleh juga. namanya juga nggak rezeki, siapa yang tahu gitu loh. Tapi di sisi lain ada semacam penghasilan dari tadi jual beli ularnya. Apalagi nih selain itu? Dari tari ular. Oh, Dari tari ular. ngedance, ya. Ngedance sambil Iya. tari ular. Iya, bawa ular. Oh, Tetap lah, gitu ya. personal Itu brandingnya biasanya dari tuh Piton. bulan-bulan apa begitu? Ya, surah-surah kayak gini sampai ke depan sampai Agustus itu. Sudah mulai nih. Iya. Job mulai rame nih. Ya, sudah ada yang masuk. Ada tarif tertentu nggak ketika mungkin nih dari penonton, bolehlah ulang tahun anakku aku tak ngundang Mbak Rika mungkin kayak gitu. Ada tarif tertentu nggak? Ya, ada sih mas. Mungkin boleh dijapri Ya, japri pribadi. pribadi atau DM saja begitu Iya, ya ke siap. TikToknya Rika Fitri. Nggih. Ya DM di TikTok Rika Fitri, di Facebooknya Rika Fitri juga. Oke. Mungkin dari teman-teman, dari penonton yang pengen tahu nih caranya Mbak Rika memegang ular sambil Menari, Mbak. Ayo, Mbak. Ya mungkin boleh Mbak, menari, Mbak. sedikit aja. Iya, sedikit, Mbak, menari, Mbak. Karena tabuhannya loh. Kalau truk itu juga Iya, campur Oh sari. iya ya, campur sari Campur sari, ya. wayang itu kan biasanya juga ada toh. Acara dengan apa ya, khusus begitu ya. Iya. Mana, Pak, terus? Itu selalu aja ketawa. Ya memang itu ya. Kenapa mohon maaf nih ya. Kenapa ketika seseorang menarikan dengan ular begitu, katakan Ya. tarik ular, kok musiknya itu gitu loh. Identik dengan suling ya. Kenapa kok
kowe milih gaya kok gak gitu. Nggak enak Nggak enak, mas, yo. nggak eksotis, nggak erotisnya tuh kelihatan Oh, gitu ya. Hmm. Dugi 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 dugi. Agak gitu ya. Apa lagi Kang? Apa lagi Kang? Musik yang biasanya itu Kang. Ada Kenapa kok gak lainnya kan sekarang kan musik udah berbagai macam banyak jenis musik gitu, genre dan sebagainya. Kenapa kan itu kan mohon maaf ya kuno banget di zamanku masih kecil itu udah ada loh. Iya. Ya dari India atau itu ya. Jenisnya kan memang seruling toh mas. Ya. Karena ada serulingnya itu kan. Jadi ularnya tuh meliuk-liuk kayak gitu. Kenapa kok itu gitu? Pakai sekarang kan udah modern ya. Banyak disco. Kalau di DJ. horeg itu enggak harus itu. Oh, nggak harus. Nggak harus itu. Oh. Apa sih orang, Mbak? Ngikutin lagunya yang lagi viral-viral lagi. Apa ya sekarang ya lagu viral ya? Apa Mbak? Ya, itu tadi salah satunya. Dugi 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 dugi. Hey, bam bam. Salah satunya itu Iya toh. sih itu. Apa lagi Kak? Bukan roh. Hah? Apa Kak? Biasa ya Kak? Terus butuh maksudnya gini, ketika mentas nih udah Ya. di atas panggung nih, hanya satu ular kah yang dibuat untuk nari? Biasanya kalau tari ular aku bawa 3. 3? 3 Sebesar-besar ekor. ini? Iya. Nanti kalau capek itu aku taruh 1 gitu. Satu ini kan sudah bobotnya berapa nih? Ini sekitar 10? 15. 15? ada, Loh, Mas. kalau 3 udah 45 kilo. Iya. Nanti kalau capek kan saya wanita ya, jadi cepet capek terus berat juga. Oh, dibawa, ditaruh satu. Satu. Tapi ya harus tetap dijaga. Terus berapa, dengan durasi berapa lama? Biasanya 3 lagu. Oh, 3 lagu. Kalau satu lagu India tuh lama-lama tuh. Lama itu kalau India. Bisa 7 sampai 10 menit tuh. Iya. Berarti 8 menit. Berarti kisaran 30 menit ya. Ya, sekitar Sama segitu. openingnya. Oke, saya Rika Fitri, saya Nggak Satin. pernah. Oh, nggak perlu ya. Langsung saja. Langsung. Rika Fitri. Iya, gitu seperti ya. itu. Oh, iya. Kowe milih gaya. Nggak bisa ya, Mbak? Oh, bisa ya. terlalu beda begitu ya. Iya. Memang beda sih lagunya. Kurang Terlalu kena keras gitu ya. gitu, Terlalu ya. kena. Ada insiden nggak? Pernah nggak Mbak Rika mengalami insiden, katakan di atas panggung tiba-tiba kenapa gitu? Ya pernah sih. Apa itu Mbak? Kebetulan ya mungkin apesnya ya. Kalau kegigit enggak sih. Lebih kena pupnya. Pipis. Oh, tadinya. Iya, pipis sambil pup. Karena kan memang ini kan rawatan ya. Kalau mau di plester mulutnya atau anusnya aku nggak tega. Jadi udah tak biarin kayak gitu. Jadi waktu Nggak ada pampers khusus buat Kasih pampers bisa ya? bisa. Nggak, maksudnya gini, inovasi Jangan nih lah. mungkin. nggak eksotis. Enggak, maksudnya mungkin kedepannya gitu, teknologi kan udah canggih, ada pampers khusus buat ular gitu. Ya, tinggal Ayam di- udah ada kan? Ada. Kalau Ada kan? kalau mending softtek terus diisolasi Ya gini. tinggal digitu belebet-belebet gitu udah jadi. Tapi ya janganlah. Loh itu dari ini Pak. Iya ini loh kayak gini. Oh, nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa, lagi PW aja. Oh, apa tahu PW? Apa? Atau PW tahu? Posisi wena. Iya posisi enak kayak gini Posisi apem. enak. Oke. Mbak Rika, kedepannya nih Ya. dengan 19 ular begitu ya, masih berlanjut memperanak sampai besar-besar Ya. terus, atau ada waktunya nanti harus berhenti atau gimana? Belum kepikiran sih Mas kalau untuk berhenti, tapi pengennya mengembangbiakkan dulu. Nah, yang namanya manusia, namanya Ya. manusia kan pasti ada titik jenuhnya, titik bosannya. Punya kepikiran nggak hobi ini mungkin disalurkan, diturunkan ke anak gitu mungkin? Ya ada, Udah ada tanda-tanda nih ke anak mungkin? insya Allah ada sih, tapi sedikit belum sampai bener-bener Oh. suka gitu. Anak Mbak Rika yang mana? Yang perempuan. Yang perempuan. Iya. Udah mulai suka nih. Iya. Udah mulai berani Iya, gitu pegang-pegang. berani. Itu 15 kilo loh. Ini, Dari tadi iya. loh itu. Ini lumayan. Oke. 15 kilo ya? Iya, perkiraan segitu. Ini kan daging semua, nggak ada tulangnya. Iya sih. Tulangnya cuma sedikit Oke. aja sih. Mbak Rika, terima kasih. Ya,
sudah mempersilahkan kita nih Siap. untuk mereview kembali ya. Penonton pasti sudah tahu siapa Mbak Rika. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Rika? Cuma hari ini adalah momen yang berbeda. Hari ini berbeda. Bedanya adalah kita dapat informasi, Mbak Rika dapat mimpi, Iya. ya kan, dari sosok atau suara yang misterius untuk memandikan ular karena diingatkan kembali dari mimpi tersebut. Iya. Di setiap satu suro atau menjelang begitu akan dimandikan ularnya. Iya, betul. Oke. Tujuannya adalah mungkin kedekatan dengan ularnya, terus yang kedua ya terutama logikanya biar bersih begitu ya, biar betul. bersih. Betul. Oke, Mbak Rika terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk hobinya, yang pastinya semoga tambah banyak nih jobnya. Siap, amin. Dan Ya Rabbal tadi itu Alamin. yang lupa tuh, semoga bisa diundang di TV. Amin. Oke, Mbak Rika terima kasih, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.